Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi sekarang ini di mana global pandemi COVID-19 begitu merajalela di dalam kehidupan setiap orang bahkan di seluruh dunia, Saudara, tentu kita setiap orang mempunyai cara sendiri untuk mengatasinya. Setiap orang mengandalkan kekuatannya sendiri, Saudara. Ada yang mengandalkan kekayaannya, ada juga yang mengandalkan talentanya, ada yang mengandalkan fisiknya yang dibilang begitu kuat untuk melawan global pandemi COVID-19 ini sehingga mempunyai daya imun tubuh yang kuat dan lain-lain sebagainya, Saudara. Tentu hal tersebut tidak sepenuhnya salah karena mengandalkan kemampuan kita sendiri. Namun Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa kita perlu mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah Saudara, bila kita mengandalkan semuanya itu dan tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia karena orang yang hidupnya diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi Saudara, pada kenyataannya memang banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Awal-awalnya ketika masih dalam keadaan susah mengandalkan Tuhan. Namun setelah mereka menjadi sukses, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kisah dari Raja Asa adalah salah satu contoh, dan ini kiranya bisa menjadi peringatan bagi kehidupan kita agar supaya sampai akhir hidup kita di dalam segala sesuatu kita tetap mengandalkan Tuhan atau melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Marilah kita bertanya, Tuhan, apakah ini yang Kau kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita ingin melangkah melakukan segala sesuatu. Saudara, Alkitab mencatat Raja Asa pada awal hidupnya begitu setia kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Oleh karena dia hidup selalu mengandalkan Tuhan, maka hal tersebut membuatnya selalu memperoleh kemenangan di dalam setiap kali peperangan melawan musuh-musuhnya, Saudara. Namun, setelah Raja Asa menjadi besar dan kuat, dia mulai hidup dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan yang dia alami membuat dirinya mulai menyandarkan kepada kekuatannya sendiri. Dia mulai sombong, Saudara. Dia berkata bahwa kekuatannya itu adalah di dalam tangannya sendiri. Dia bisa melakukan segala kekuatannya. Bahkan pada saat berperang menghadapi Baisha Raja Israel, dia pun tergoda untuk mengandalkan Raja Aram. Dia bersekutu dengan Raja Aram. Bahkan ketika dia mengalami sakit parah, dia memilih untuk tidak lagi mencari Tuhan, tetapi mengandalkan tabib atau mengandalkan para dukun, Saudara. Demikian dikatakan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12. Saudara, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan supaya kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita sampai selama-lamanya, Saudara. Baik itu di dalam keluarga, di dalam usaha atau pekerjaan, di dalam pelayanan, apalagi dalam situasi sekarang ini di mana global COVID-19 yang mengganggu setiap aspek kehidupan kita. Baik di saat suka maupun duka, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mengapa, Saudara? Sekali lagi, sebab firman Tuhan itu mengatakan kita harus mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang mengandalkannya. Oleh karena itu, marilah setiap firman Tuhan yang kita aminkan, maka firman Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kita secara nyata. Terpujilah Tuhan kita yang maha besar. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.